Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kali ini saya akan membuat video tentang bagaimana mengecek sistem AC pada kebocoran sampai sistem pengisian. Yang pertama, pada pemeriksaan sistem AC ini yaitu adanya pengecekan awal, yaitu pertama dengari suara magnetic switch pada kompresor, apakah ada bunyi seperti cetek pada saat kompresor bekerja. Yang kedua, lihatlah pada suara AC yang embusan dari kisi-kisi AC ini, apakah ada bunyi yang berisik atau gimana. Yang ketiga, pastikan kipas pendingin pada sistem pendingin pada kendaraan itu bekerja dengan baik agar tidak menjadi beban saat mesin hidup. Yang kedua ada pemeriksaan secara visual. Maksudnya secara visual itu adalah kita bisa melihat dari sektor dari selang-selang pendingin AC tersebut, yaitu dengan tanda adanya debu-debu di sekitar kebocoran itu. Biasanya ada debu karena oli tidak bisa menguap. Dan lihat di sambungan pada sistem selang-selang yang ada di sistem pendingin AC. Selanjutnya adalah ada proses pemvakuman pada sistem AC. Yang pertama itu kita harus memasang manifold gauge, yaitu untuk mengecek tekanan pada sistem refrigeran ini, yaitu dengan cara manifold gauge ini ada 3 warna. Maksudnya 3 warna itu ada 3 selang. Yang pertama ada warna biru, kuning, dan merah. Yang biru ini selangnya kita sambungkan pada low pressure pada selang pendingin sistem AC, yaitu yang dekat dari kompresor. Yang selang kuning ini kita sambung kepada input pada kompresor pemvakuman. Yang merah ini kita sambung ke selang pendingin sistem AC yang dekat dengan kondensor. Setelah alat manifold gauge sudah terpasang pada sistem pendingin, yaitu langkah selanjutnya kita harus membuka katup low pressure dan high pressure dengan putar ke kanan secara bersamaan sedikit demi sedikit. Lalu kita hidupkan pompa pemvakumannya, kita hidupkan selama 2 menit. Setelah sudah dilakukan pemvakuman selama 2 menit, lihat jarum pada manifold gauge. Kalau menunjukkan sampai 60 sampai 70 cm per Hg, berarti langsung kita tutup katup pada manifold gauge yang low dan high pressure-nya. Selanjutnya, lihat pada jarum manifold gauge. Jika ada penurunan pada angka dari yang 60 sampai 70 cm per Hg itu turun, berarti ada yang bocor pada sistem pendingin. Ya. Setelah dilakukannya pemvakuman selama 5 menit, maka kita tutup. Pertama kita berhentikan, kita tutup dulu katup pada manifold gauge yang low dan high pressure-nya. Lalu baru kita matikan pompa vakumannya. Selanjutnya kita lepaskan selang yang low pressure, high pressure, dan selang yang kuning tadi pada output ke manifold gauge tadi. Setelah dilepas, maka yang di sistem pendingin tadi baru kita lepaskan yang selang kuning yang pada output pada sistem pemvakuman tadi. Selanjutnya yaitu mencari di mana letak kebocoran pada sistem pendingin. Yang pertama dengan busa air sabun. Langkah-langkah pertama yaitu kita pasang dulu manifold gauge-nya pada sistem pendingin, yaitu yang selang biru ke low pressure dan selang merah ke high pressure. Sedangkan yang selang kuning ini kita beri kepada angin kompresor. Dan setelah itu kita beri tekanan angin sebanyak 2,5 kg per cm. Setelah itu kita tutup lagi keran kompresornya. Lalu kita beri air sabun pada sistem pendingin itu, pada sambungan sistem pendingin atau pada sambungan yang lain-lainnya. Selanjutnya, sebelum melakukan pengisian fluida pendingin pada sistem pendingin, yang pertama kita harus jangan lakukan pengisian pada tempat yang tertutup dan yang terlalu panas. Yang kedua, jangan sampai fluida terkena kulit karena akan menyebabkan iritasi kulit. Yang ketiga, jangan sampai melakukan pengisian terbalik. Maksudnya terbalik yaitu pada selang manifold gauge itu terbalik, misalnya selang high pressure ke low pressure dan sebaliknya.
Lalu yang keempat, jangan membuka katup high pressure pada saat sistem pendingin pada saat melakukan pengisian. Penyebabnya akan ada penyebab, yaitu ada kerusakan pada sistem AC. Selanjutnya, jangan terlalu mengisi fluida sistem pendingin terlalu banyak, akan menyebabkan kerusakan pada sistem pendingin. Yang terakhir yaitu jangan beri tabung fluida itu diberi tempat yang sangat panas atau yang langsung disinari matahari. Yaitu bagaimana cara langkah-langkah mengisi fluida sistem pendingin. Yang pertama, kita harus memasang manifold gauge pada sistem pendingin. Yang kedua, kita harus setelah dipasang manifold gauge pada sistem pendingin, yaitu selang kuningnya itu kita pasang pada refrigerannya. Selanjutnya kita putar anda serpi valve tabungnya sampai searah jarum jam, sampai fluida itu terisap. Setelah itu kita rasakan embusan fluidanya dengan cara yang di selang kuning itu ada seperti katup, kita kendorkan sedikit sampai terasa ada embusan, lalu kita tutup kembali. Setelah sambungan tadi kita kencangkan, selanjutnya kita lakukan mengisi sistem pendinginnya, yaitu dengan cara kita putar katup pada refrigerannya sampai refrigeran itu masuk. Setelah itu terjadilah pengisian oli pendingin sistem pendingin. Tabung refrigeran telah dibuka tadi, lalu kita putar manifold gauge-nya yang low pressure itu sampai tekanannya sampai 4, jangan sampai 4,3 kg per cm. Setelah diputar tabung refrigerannya tadi dan mengalirlah sistem pendinginnya itu olinya. Selanjutnya, jika pada jarum manifold gauge-nya hampir mendekati 4,3 kg tadi, setelah itu kita tutup manifold gauge-nya yang bagian low-nya. Setelah itu kita tutup tabung refrigerannya yang pada selang kuning itu. Setelah tabung refrigeran tadi sudah ditutup, maka hidupkan mesin mobil itu dan gas sampai 2000 rpm sampai jarum manifold gauge tidak ada yang bergerak lagi. Setelah mesin telah dihidupkan, maka lihat pada manifold gauge, jangan sampai ada penurunan pada tekanan tersebut. Setelah tidak ada penurunan tekanan, maka lepaskan, dan sebelumnya kita tutup dulu low pressure dan high pressure-nya. Setelah itu kita lepaskan dari sambungannya dengan secara cepat agar tidak ada oli refrigerannya yang terbuang dengan boro-borosnya itu. Sekian dari penjelasan saya tentang pengisian sistem pendingin dan cara mengecek sistem kebocoran pada sistem pendingin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.